Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, jadi hari ini aku bakal nge-review buku. Nah, ini juga merupakan video pertama aku nge-review buku. Bukunya baik novel, artikel, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita mulai, alangkah baiknya aku memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Sherly Madrigifani. Aku mahasiswa peserta kredit Ernif Universitas Andalas. Aku mau bikin video ini tuh juga merupakan tugas mata kuliah yang aku ambil dengan dosen pengampu Bapak Yudi Andoni SSMA. Beliau merupakan dosen jurusan sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas. Nah, tidak perlu menunggu lama lagi, langsung saja aku bakal nge-review bukunya. Jadi buku yang akan aku review ini merupakan sebuah novel yang sudah melegenda di Indonesia dengan judul novel Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai. Ini pengarangnya adalah Marah Rusli. Jadi setting cerita di novel ini adalah di Kota Padang pada awal abad ke-20-an gitu. Ada dua orang remaja yang bernama Samsul Bahri dengan si tokoh utama yang ada di judul novel Siti Nurbaya. Nah, jadi mereka berdua ini tuh tumbuh bersama-sama karena bisa dibilang mereka ini rumahnya berdekatan, tetanggaan. Jadi mereka dari kecil itu udah mulai tumbuh bersama-sama sampai remaja. Nah, karena mereka dari kecil memang tumbuh bersama sampai remaja, seiring dengannya waktu, mereka ternyata sama-sama memendam perasaan. Samsul Bahri menyukai Siti Nurbaya dan Siti Nurbaya juga memendam rasa suka dengan Samsul Bahri. Intinya mereka berdua ini sama-sama memendam rasa suka satu sama lain, walaupun awalnya kita tidak tahu. Nah, nama tokoh utama yang ada di judul novel ini, ya betul, Siti Nurbaya tentunya. Siti Nurbaya ini adalah anak dari Baginda Sulaiman. Nah, Baginda Sulaiman ini tentunya merupakan ayah dari Siti Nurbaya. Ayah Siti Nurbaya ini, Baginda Sulaiman, dia bisa dikatakan bukan raja maupun bangsawan, tapi dia merupakan seorang pengusaha yang sukses pada kala itu dan juga merupakan pengusaha kaya raya. Bisnisnya pun ada di mana-mana. Dia ini bisa dibilang seorang yang pengusaha yang baik hati. Kenapa? Karena dia sangat mematuhi aturan dan hukum. Dan dia juga selalu berpikir bahwa semua orang yang ada di dunia ini sama dengan dirinya, orang yang baik. Pokoknya dia berpikir semua orang itu jujur. Nah, seperti yang kita tahu, karena Baginda atau Baginda Sulaiman ini seorang pengusaha yang sukses, pastinya dia memiliki musuh dong atau pesaing yang ingin mengincar dia. Walaupun dia sendiri tidak menyadari akan hal itu, bahwa dia tidak menyadari kalau dia tuh tidak akan memiliki seorang musuh. Musuhnya ini merupakan tokoh antagonis yang ada di novel ini, yaitu Datuk Maringgi. Datuk Maringgi ini merupakan seorang pengusaha sukses juga, melainkan dia memiliki sifat terbalik itu dari Baginda Sulaiman gitu. Dia ini juga merupakan pengusaha yang sukses, akan tetapi kesuksesan ini dia dapat dari hal-hal kecurangan. Dia juga melakukan intimidasi, menyuap aparat. Pokoknya intinya itu segala cara dia lakukan agar dia mendapatkan posisi teratas gitu. Dan Datuk Maringgi ini juga memiliki beberapa istri. Kalau dia bosan, dia ceraikan dan terus dia menikah lagi seperti itu. Dan berulang-ulang. Dan Datuk Maringgi ini dia sangat terobsesi menjadi orang terkaya di Padang saat itu. Dan seperti yang kita tahu,
pengusaha kaya raya atau orang terkaya di Padang saat itu adalah Baginda Sulaiman, ayahnya Siti Nurbaya. Jadi pada saat itu Datuk Maringgi ini memiliki rencana yang licik. Dia ingin menjatuhkan Baginda Sulaiman. Dia sangat ingin menghancurkan Baginda Sulaiman dengan dibolong-bolongin lah kapal-kapalnya Baginda Sulaiman agar kapal-kapal Baginda Sulaiman ini tidak dapat berlayar. Intinya si Datuk Maringgi ini dia menjalankan rencana untuk menjatuhkan Baginda Sulaiman atau Baginda Sulaiman ini. Jadi dia buatlah Baginda Sulaiman ini jatuh miskin. Dan sampai akhirnya Baginda Sulaiman ini meminta pertolongan kepada Datuk Maringgi ini. Dia meminjam uang kepada Datuk Maringgi ini, dan itu merupakan tujuan dari Datuk Maringgi ini. Sekali dia mencoba untuk bangkit atas keterpurukannya ini, dan Datuk Maringgi ini juga berusaha lagi untuk menjatuhkan dia lagi gitu. Dan Baginda Sulaiman ini tidak pernah berpikir bahwa keterpurukannya ini berasal dari orang lain, tapi dia merasa ini hanya sebatas ujian. Sampai pada akhirnya Datuk Maringgi ini dia juga merupakan seorang rentenir. Jadi dia meminta uangnya kembali kepada Baginda Sulaiman. Padahal pada saat itu Baginda Sulaiman memang tidak memiliki apa-apa. Dan si Datuk Maringgi ini dia mengancam Baginda Sulaiman akan melaporkan ke polisi atau ke penegak hukum pada saat itu. Sampai akhirnya Datuk Maringgi ini melihat bahwa Baginda Sulaiman ini ini memiliki seorang putri, yaitu Siti Nurbaya, dan akhirnya Datuk Maringgi ini memberi kesempatan kepada Baginda Sulaiman. Dia mengatakan bahwa tidak apa-apa, jangan membayar utangmu, tapi dengan syarat berikan anakmu kepada saya atau nikahkan anakmu kepada saya. Jadi sempat Baginda Sulaiman mengatakan tidak kepada Datuk Maringgi. Dia tidak menyetujui persyaratan itu, sampai akhirnya Siti Nurbaya pun karena tidak tega melihat situasi ayahnya seperti itu, dan dia menyetujui permintaannya Datuk Maringgi tersebut. Karena perkara seperti ini yang dialami oleh ayah Siti Nurbaya, dan Siti Nurbaya pun tidak tega melihat ayahnya seperti itu, akhirnya dia pun mengikhlaskan perasaannya. Yang seperti yang kita tahu, Siti Nurbaya ini dia memendam perasaan kepada Samsul Bahri. Ketika dulu pertama kali saya tahu atau saya mendengar cerita Siti Nurbaya ini dari lagu dan dari cerita orang-orang pada kebanyakan, akan tetapi setelah saya baca novel ini ternyata ceritanya sangat sedih. Pada umumnya orang-orang beranggapan bahwa cerita Siti Nurbaya ini hanya bercerita soal nikah paksa atau kawin paksa. Menurut saya itu sangat menyederhanakan sekali. Kenapa? Menurut saya novel ini tuh merupakan sebuah cerita tentang adat dan bagaimana sulitnya kondisi pada saat itu, pertikaian adat dan lain sebagainya. Di novel ini juga bukan bercerita soal nikah paksa saja, melainkan juga bercerita tentang sebuah perasaan yang tak tersampaikan antara Samsul Bahri dengan Siti Nurbaya. Terus temuan yang saya dapat dalam novel ini itu gaya bahasanya. Bahasa yang di novel ini tuh mengandung diksi Melayu lama. Jadi banyak syair dan pantun percakapan antara Samsul Bahri dan Siti Nurbaya. Buku ini juga sempat menjadi corong pemerintah Belanda karena pemerintah Belanda menganggap bahwa novel ini tuh cocok nih buat dia propagandakan, mendiskreditkan bahwa budaya yang ada di Indonesia itu berada di bawah dari kebudayaan Belanda.
Jadi sempat diperlakukan seperti itu. Tapi kemudian pada tahun 2009 novel ini terpilih sebagai salah satu dari berbagai novel yang dianggap sebagai National Heritage Indonesia. Ya, demikianlah review aku hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa nantikan video-video aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen di bawah ini dan juga subscribe. Wassalamualaikum. See you. Bye bye.